Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan berlatih soal-soal terkait dengan materi yang telah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang konsep gerak benda. Soal pertama yang akan kita pelajari terkait dengan konsep gerak benda. Seorang siswa berjalan ke barat sejauh 5 meter, kemudian berbelok ke selatan sejauh 3 meter, dan setelah itu anak tersebut melanjutkan perjalanan ke arah timur sejauh 9 meter. Pertanyaannya, hitunglah jarak dan perpindahan siswa tersebut. Jadi di sini, untuk mengerjakan soal terkait jarak dan perpindahan, yang pertama yang harus kita tuliskan di sini adalah arah. Arah untuk utara, selatan, timur, dan barat. Kemudian kita amati pergerakan dari seorang siswa tersebut kemana. Yang pertama adalah ke barat sejauh 5 meter. Kita buat garis ke barat sejauh 5 meter. Kemudian berbelok ke selatan sejauh 3 meter. Jadi kita ikuti dengan membuat garis ke arah selatan sejauh 3 meter. Dan setelah itu anak tersebut melanjutkan perjalanan ke arah timur sejauh 9 meter. Jadi kita buat juga garis ke arah timur sejauh 9 meter. Oke. Jadi untuk seorang siswa yang telah menempuh 5 meter ke barat, 3 meter ke selatan, dan 9 meter ke arah timur, maka jarak yang ditempuh oleh siswa tersebut adalah 5 meter ditambah 3 meter ditambah 9 meter, yaitu 17 meter. Selanjutnya untuk perpindahan, berapa perpindahan dari seorang siswa dimulai dari titik awal hingga titik akhir, maka kita bisa menghubungkan garis dari titik awal hingga titik akhir, yaitu perpindahannya. Nah, perpindahan di sini kita bisa menggunakan segitiga sama segitiga siku-siku ya. Di sini ada segitiga siku-siku. Di mana untuk menentukan perpindahan di sini kita bisa memakai persamaan Pitagoras. Yaitu perpindahan delta S sama dengan akar dari sisi samping dan sisi depan dikuadratkan. Jadi perpindahan adalah akar dari 4 kuadrat ditambah dengan akar dari yang ini. Nah, karena ini sama dengan 3, maka panjangnya di sini 3 juga. Jadi akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 25, yaitu 5 meter. Jadi menjawab soal latihan pertama, jarak sebesar 17 meter dan perpindahannya adalah 5 meter. Kita lanjutkan soal yang kedua. Ahmad berangkat ke sekolah pukul 6.15 dengan mengendarai sepeda. Jika jarak rumah Ahmad ke sekolah adalah 12 km dan Ahmad tiba di sekolah pukul 6.35, berapakah kelajuan Ahmad mengendarai sepeda? Nah, di sini yang diketahui apa? Waktu berangkatnya yaitu 6.15, kemudian jaraknya 12 km, dan waktu tibanya 6 lebih 35. Jadi waktu yang digunakan untuk mengendarai sepeda dari pukul 6.15 sampai 6.35 adalah 20 menit. Kita tulis dulu yang diketahui di sini waktu sebesar 20 menit. Nah, kita jadikan ke sekon. 20 menit untuk dijadikan ke sekon dikalikan dengan 60 karena 1 menit sama dengan 60 sekon. Jadi 20 dikalikan 60 sama dengan 1.200 sekon. Kemudian untuk jarak di sini sudah ada di soalnya. Jarak rumah Ahmad ke sekolah sejauh 12 km. Berarti jaraknya adalah 12 km. Kemudian kita jadikan ke meter, yaitu dikalikan 1.000. Maka 12 km sama dengan 12.000 meter. Kemudian yang ditanya adalah kelajuan. Oke, persamaan kelajuan, karena ini merupakan gerak lurus beraturan, tidak ada percepatan ataupun perlambatan pada soal latihan kedua, maka kita pakai persamaan GLB, yaitu V sama dengan S per T. Kemudian kita tinggal masukkan V yang diketahui adalah 12.000 meter, kemudian waktunya adalah 1.200 sekon, sehingga kelajuan yang disimbolkan dengan V sama dengan 10 meter per sekon. Selanjutnya soal yang ketiga. Jika sebuah kotak yang berisi kucing dikenai 3 gaya dengan arah seperti gambar, maka berapakah resultan gaya dan arah gerak
kotak tersebut. Jadi di sini ada kotak kucing dikenai oleh 3 gaya yang arahnya ada yang ke kiri dan juga ada yang ke kanan. Kita tulis dulu yang diketahui. Kita misalkan untuk F1 yang ini 150 ini F1, 150 Newton, F1 ke arah kiri. Kemudian 160 Newton ini F2 ke arah kanan dan F3 sebesar 130 Newton ke arah kiri. Yang ditanyakan di sini adalah apa? Resultan gaya dan arah geraknya. Oke, yang pertama kita akan menentukan resultan gayanya dulu. Jadi resultan gaya bisa dihitung dengan cara gaya yang ke kanan jumlahnya berapa, kemudian dikurangi dengan total gaya yang arahnya ke kiri. Nah, di sini karena gaya yang ke kanan hanyalah F2, 160, kemudian dikurangi total gaya yang ke kiri, yaitu F1 dan F3. Jadi 160 gaya yang ke kanan dikurangi dengan total gaya yang ke kiri, yaitu 150 Newton dan 130 Newton. Kemudian kita hitung 160 Newton untuk gaya yang ke kanan dikurangi dengan total gaya yang ke kiri, 280 Newton. Maka sigma F atau resultan dari gaya sama dengan min 120 Newton. Min 120 Newton itu artinya apa? Jadi min 120 Newton itu artinya resultan gayanya sebesar 120 Newton dan tanda minus itu artinya arahnya adalah ke kiri. Selanjutnya soal yang keempat. Sebuah kendaraan bermassa 80 kg bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Kemudian kendaraan tersebut menabrak pembatas jalan dan berhenti setelah 4 sekon. Berapakah besarnya gaya yang bekerja pada kendaraan selama terjadi tabrakan? Oke, jadi di sini yang diketahui apa? Masanya sebesar 80 kg. Kemudian V-nya atau kecepatannya sebesar 36 km per jam. Nah, 36 km per jam ini kita jadikan ke dalam satuan meter per sekon. Makanya di sini 36 km, kalau ke meter itu kan dia turun 3 tangga, berarti dikalikan 1000. 36 dikali 1000 sama dengan 36.000, satuannya udah meter. Kemudian di sini per jam. 1 jam sama dengan 60 menit sama dengan juga 3.600 sekon. Nah, berarti 1 jam di sini sama dengan 3.600 sekon. Oke, sudah tinggal kita sederhanakan lagi dan V 36 km per jam ini sama dengan 10 meter per sekon. Selanjutnya apa yang diketahui di sini? Ada waktunya, yaitu berhenti setelah 4 sekon dari tabrakan. Berarti waktunya adalah 4 sekon. Yang ditanyakan di sini gaya yang bekerja. Berarti yang ditanya adalah gaya atau yang disimbolkan dengan F. Oke. Karena di sini sudah jelas kalau awalnya sebuah kendaraan itu bergerak, kemudian dia berhenti karena menabrak, berarti dia kan ada perlambatan. Karena dia ada perlambatan, makanya dia disebut sebagai GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Jadi bukan percepatan tapi perlambatan untuk soal nomor 4. Oke, kita pakai rumus GLBB yaitu VT sama dengan V0 plus A kali T. Kenapa kita pakai persamaan ini? Karena di soal yang diketahui apa? VT-nya berhenti. Berhenti berarti VT-nya 0. Kemudian V0-nya ada di sini 36 km per jam yang sudah kita jadikan tadi sebesar 10 meter per sekon. Kemudian A-nya percepatannya masih dicari. Percepatan atau perlambatannya di sini masih dicari. Kemudian untuk waktunya sama dengan 4 sekon. Oke, sudah kita lanjutkan lagi. Di sini sama dengan 0, sama dengan 10, plus, nah, A kali 4 sama dengan 4A. Kemudian 4A ini pindah ruas ke kiri. Awalnya positif menjadi dia minus. Min 4A sama dengan 10. Kemudian untuk menentukan A berarti 10 dibagi dengan min 4. Jadi A-nya di sini sama dengan min 2,5 meter per sekon kuadrat. Artinya apa ini? Min 2,5 artinya adalah percepatannya
atau perlambatannya itu sebesar 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, tanda minus itu artinya dia perlambatan. Berarti sudah jelas di sini bahwa pada kasus soal nomor 4 itu terjadi perlambatan sebesar 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi perlambatannya sebesar 2,5 meter per sekon kuadrat. Itu untuk perlambatannya sehingga dia berhenti. Yang ditanyakan tadi apa? Gaya. Berarti kita menggunakan persamaan gaya yang merupakan hukum Newton kedua, yaitu F sama dengan M kali A. Masukkan saja F-nya yang ditanya, sama dengan M-nya ada di soal, yaitu 80 kg. Kemudian dikalikan A-nya, yaitu percepatan tadi, 2,5 meter per sekon kuadrat ini, 2,5 meter per sekon kuadrat. Sudah, tinggal kita kalikan 80 kali 2,5 sama dengan 200. Jadi gaya yang terjadi selama tabrakan adalah sebesar 200 Newton. Sekian penjelasan saya terkait soal-soal yang berkaitan dengan konsep gerak benda. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.